Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, para pendengar Radio Rabbani dan para pecinta KMTV dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi yang penuh berkah ini kembali kita dipertemukan Allah di rumahnya yang mulia ini, pada tempat yang mulia ini, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai mukmin, melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sejenak duduk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai amal yang diterima olehnya dan dijadikan dalam catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salat dan salam yang senantiasa kita ucapkan menjadi salah satu bukti kecintaan kita kepadanya dengan mengikuti sunnah-sunnahnya serta kita berpegang teguh dengan syariatnya. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, pagi ini kita akan memasuki wasiat yang kedua dari wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah wasiat al-wasiyatul 'amah, wasiyatun 'amah fi tauhid, wasiat secara umum yang bersifat umum di dalam tauhid, di mana hadis yang dinukilkan dalam pembahasan ini adalah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfadhillaha yahfadhka ihfadhillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan, suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, ya gulam, ya wahai anak, aku ajarkan kepadamu beberapa untaian kalimat, maka jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau dapati Dia di hadapanmu. Jagalah, jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan atau manfaat, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andaipun mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu,
maka hal itu tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Panah telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa wasiat, untayan-untayan kalimat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nasihat yang pertama adalah ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dan kepada seluruh umat ini, bila mana kita menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik penjagaan, maka Allah pasti akan memberikan penjagaan kepada kita, ya, dengan penjagaan yang lebih sempurna sesuai dengan upaya kita. Maka para ulama menjelaskan makna menjaga Allah itu adalah menjaga batasan-batasannya, hak-haknya, serta perintah-perintah dan larangan-larangannya. Di antara bentuk aplikasinya adalah dengan berkomitmen menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, tidak melampaui batasnya atau tidak melampaui batasan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika semua itu dikerjakan, jika semua itu dilakukan, maka ia termasuk orang-orang yang menjaga Allah sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala telah memuji, telah menyanjung orang-orang yang melakukan hal tersebut. Allah taala berfirman, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh." Kepada mereka akan dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan menjaga segala peraturan-peraturannya. Maka di antara hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang wajib untuk kita jaga adalah memurnikan segala bentuk ibadah kita kepadanya. Tidak ada yang lebih dari tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz ibn Jabal, dia mengatakan, "Ma haqqullahi 'alal ibad?" Apakah hak Allah atas hambanya? Maka Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah adalah disembah, dimurnikan ibadah kita kepadanya, memurnikan ketaatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mensyirikkannya dengan satu apapun. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka di antara hal yang termasuk dalam menjaga hak Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga ibadah salat kita dengan senantiasa tepat pada awal waktunya. Kemudian di antara juga yang termasuk di dalam menjaga hak Allah Subhanahu wa taala atau menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga lisan. Menjaga lisan dari segala bentuk dusta, segala bentuk perkataan-perkataan kotor, adu domba, menggunjing, dan menjaga kemaluan serta menundukkan pandangan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, jika kalian bisa menjaga 6 hal, maka aku akan jamin bagi kalian masuk surga. Di antara yang 6 itu, yang pertama adalah jujur di dalam berucap. Jujur di dalam berucap. Yang kedua adalah menepati janji. Yang ketiga adalah menunaikan amanah yang diberikan kepada kita. Yang keempat adalah menjaga kesucian kita. Yang kelima adalah menundukkan pandangan kita dan menjaganya. Dan keenam adalah dengan menjaga perbuatan kita. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, jika seseorang telah menjaga Allah tabaraka wa taala, menjaga haknya, menjaga perintah dan larangannya, maka
Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Niscaya Allah akan menjagamu. Ini maknanya. Ihfadillah yahfadka. Niscaya Allah akan menjagamu. Orang yang bersedia untuk menjaga hak Allah, maka Allah akan membalasnya dengan penjagaan pula. Bahkan penjagaan Allah itu tentu lebih baik, tentu lebih sempurna, tentu lebih mulia dari apa yang telah kita lakukan. Kita lihat Al-Imam Ibn Rajab menyebutkan bentuk penjagaan Allah itu mengandung dua unsur. Unsur yang pertama, kata beliau, adalah Allah akan menjaga hambanya yang saleh dengan memenuhi segala kebutuhannya di dunia, seperti terjaga dari segala bentuk penyakit, terjaga keluarganya, hartanya, dan seluruh apa yang ia miliki. Di antara bentuk penjagaan jenis ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada malaikat yang bertugas menjaga manusia. Allah katakan dalam sebuah firman-Nya, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat Allah yang selalu silih berganti menjaganya dari depan, dari belakang, dan mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara bentuk penjagaan Allah kepada orang yang menjaga Allah, Allah menjaga dirinya, keluarganya, ya, kemudian anak-anaknya, dan seluruh apa yang dia miliki di dunia ini. Dan ada kalanya di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah akan menjaga anak keturunannya meskipun ia telah tiada, meskipun ia telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kisah dua anak yatim yang ditolong Allah Subhanahu wa taala melalui, ya, Nabi Musa dan Khidir. Anak tersebut ditolong karena orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Kedua anak yatim tersebut, orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Allah mengatakan wa kana abuhuma salihah, dan ayah kedua anak itu adalah orang saleh. Berkaitan dengan ayat ini, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, Al-Imam Al-Baghawi menukilkan perkataan Muhammad ibn Al-Munkadir mengatakan bahawa sesungguhnya karena kesalehan seorang hamba, Allah akan menjaga anak keturunannya, familinya, dan seluruh keluarganya, serta orang-orang yang ada di sekitar rumahnya. Bayangkan betapa manfaat kesalehan itu tidak hanya ada pada diri kita, pada anak kita, bahkan keturunan kita dan orang yang ada di sekitar kita, Allah jaga. Andaikan setiap muslim berusaha mensalehkan dirinya, berusaha untuk menjadikan dirinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka manfaat dari kesalehan itu akan dirasakan oleh orang yang ada di sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Unsur yang kedua, bentuk penjagaan Allah adalah di mana Allah akan menjaga agama orang tersebut, di mana Allah akan menjaga imannya. Inilah penjagaan yang paling sempurna dan paling mulia, di mana hamba itu terjaga dari perkara syubhat yang akan menyesatkan, dan dari perkara haram dan syahwat yang diharamkan. Allah jaga dari perkara syubhat yang menyesatkan dan dari perkara syahwat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala buktikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam di saat dia digoda oleh seorang perempuan yang cantik, yang berdarah biru. Wanita tersebut mengajak Yusuf alaihissalam untuk melakukan sebuah perbuatan keji dan di sebuah ruangan yang sepi. Tidak ada siapapun yang bisa melihat dan menghentikan perbuatan itu. Meskipun Nabi Yusuf alaihissalam juga berhasrat kepadanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaganya sehingga ia selamat dari perbuatan keji tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, kadzalika
linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin wa innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia termasuk dari hamba kami yang terpilih, yang mukhlis, hamba Allah yang terpilih. Nah, itulah rahasia yang Allah sebutkan di dalam ayat surah Al-Anfal ayat yang ke-24. Ketahuilah di mana Allah Subhanahu wa taala membatasi antara seorang hamba dan hatinya. Al-Imam At-Tabari menjelaskan makna ayat dengan menukilkan perkataan Imam Ad-Dhahhak. Maksudnya Allah memberi pembalasan, atau maksudnya Allah membeli batas antara orang kafir dan ketaatan, di mana memberi pembatas antara mukmin dengan kemaksiatan. Ini adalah sebuah pembalasan dari Allah kepada hambanya, di mana Allah menjaga dua unsur. Pertama, Allah menjaga dirinya, keluarga dan anak keturunannya di dunia. Yang kedua, Allah menjaga keimanan seorang hamba, dan Allah menjaga agama seorang hamba. Ini penjagaan yang berharga. Kaum muslimin rahimakumullah, ihfadillah yahfazka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, nescaya engkau dapati dia di hadapanmu. Maksudnya adalah Allah akan senantiasa berada di hadapan kita untuk membimbing kita, menjauhkan jalan-jalan keburukan, membimbing kita menuju jalan kebaikan, menjauhkan jalan keburukan, serta mencegah kita dari segala bentuk kemungkaran. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil, di antara bentuk orang yang menjaga Allah, maka ia akan mendapatkan dua manfaat. Yang pertama adalah mendapatkan penjagaan dari Allah, serta Allah akan senantiasa membimbing, memberikan taufik, riayah di hadapan orang tersebut. Inilah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa kita kerjakan di dunia ini kecuali atas pertolongan Allah. Dan ini yang kita inginkan, di mana kita tidak tersesat, tidak kita melakukan sesuatu di luar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ini kita butuh dengan bimbingan serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam untayan nasihat yang ketiga, wa iza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika hendak menginginkan sesuatu, maka mintalah kepada Allah, jangan minta selain kepadanya. Sebab Allah adalah Maha Pencipta, dan selain Allah adalah makhluk. Hanya dialah yang mengabulkan doa-doa kita, hanya dialah yang mampu untuk mewujudkan keinginan kita. Maka ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, yang meminta dan berdoa kepada Allah adalah ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita. Ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita. Bahkan disitulah seorang hamba atau seorang mukmin menampakkan kerendahan dirinya, mengemis, meminta kepada Allah yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala katakan, was'alullaha min fadlih, mohonlah kepada Allah sebagai sebagian karunia-Nya. Allah juga katakan dalam ayat yang lain, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan permintaan kalian. Kaum muslimin rahimakumullah, untayan kalimat yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta tolong kepada Allah, maka minta tolonglah kepadanya. Oleh itulah kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tolong kepadanya. Bahkan dalam ayat yang sering kita baca di saat kita melaksanakan ibadah salat kita, di dalam surat Al-Fatihah kita katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, minta kepada Allah pertolongan atas apa yang telah yang kita cita-citakan dalam kehidupan kita. Adapun untayan kalimat yang kelima adalah, ketahuilah seandainya seluruh manusia ini bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu,
maka sungguh kamu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Dan sebaliknya, jika mereka berkumpul pula untuk mendatangkan sesuatu yang tidak baik untukmu, maka tidak akan terwujud hal itu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Ikhwani kaum muslimin, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita beriman kepada takdir. Pada hakikatnya seluruh manusia tidak bisa memberikan manfaat kepada sesamanya kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, sudah seharusnya seluruh permintaan kita kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, bukan kepada sesama manusia. Maka ada beberapa kekeliruan yang terjadi di dalam hal seperti ini. Ada orang yang subhanallah dengan mudah percaya kepada orang yang mengatakan bahwa dia adalah orang soleh. Orang soleh ketika di dunia, maka boleh bagi kita untuk meminta kepadanya setelah dia mati. Tentu ini hal yang keliru kaum muslimin. Orang yang sudah mati, dia sungguh butuh kepada doa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, bukan kita yang meminta kepadanya. Orang yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia, sudah terputus seluruh amal. Sudah terputus kecuali 3 perkara yang disebutkan. Salah satunya doa dari anak yang ditinggalkan. Doa-doa anak yang saleh yang senantiasa meminta kepada Allah. Lalu kita datang kepadanya untuk meminta, ya fulan, ya madad, ya fulan. Ini sebuah kekeliruan kaum muslimin. Tawassul yang dimasyru'kan adalah meminta doa kepada orang saleh yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal dunia. Yang meninggal dunia enggak memiliki kuasa apa-apa. Jangankan untuk orang lain, membantu orang lain, menolong diri sendiri saja tidak sanggup. Terputus sudah amal. Maka gunakan logika kita, gunakan pikiran kita bahwa dia butuh dengan doa kita, bukan kita yang butuh kepada mereka. Ada sebuah kisah yang terjadi di negeri ini beberapa waktu yang lewat, bahwa ternyata kuburan yang dianggap keramat, yang sementara orang-orang yang datang ke situ dikarenakan ada sebuah keperluan yang harus digali, dipindahkan kuburan tersebut. Ternyata setelah digali kuburannya tidak ada. Orang yang dianggap selama ini keramat, orang yang dianggap selama ini masya Allah luar biasa, orang datang ke situ meminta tabarruk ke sana, memohon ampun, memohon pertolongan, dia meminta dan memohon, dia minta pertolongan segala kebutuhan. Ternyata setelah digali kuburannya kosong, nggak ada apa-apa di sana. Ini adalah permainan syaitan. Ini ada permainan syaitan kepada kita. Kita dibuatnya jauh dari kebenaran. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, bab-bab seperti ini mari kita belajar, mari kita tundukkan hawa nafsu kita. Cukuplah kita meminta kepada Allah semata, tidak perlu kita meminta kepada yang lain. Kemudian untayan kalimat nasihat yang ke-6 yang terakhir, andai pun mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu adalah menunjukkan seluruh amarah bahaya pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangnya, terjadinya itu atas izin Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak akan terjadi atas kehendak kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa jangan kita terlalu takut jika ada ancaman-ancaman manusia. Minta saja kepada Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Kemudian pena telah diangkat, lembaran-lembaran telah kering. Ini maksudnya adalah pena yang menulis seluruh takdir manusia, sedangkan maksud dari lembaran-lembaran itu adalah lembaran yang digunakan untuk mencatat takdir. Ini artinya seluruh perkara kejadian yang terjadi yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa yang Allah inginkan terjadi maka ia akan terjadi.
Dan apapun yang ditetapkan Allah untuk kita, baik dan buruknya pasti akan terjadi, dan tidak ada gunanya berkeluh kesah terhadap apa yang menimpa kita. Ada orang ketika dapat musibah, Masya Allah, larut lama di dalam kesedihan. Seharusnya kita bangkit. Harusnya kita bangkit, karena inilah ujian dan iman daripada kepada takdir yang ada pada kita. Oleh ikhwani kaum muslimin, ya, kita harus yakin dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang kedua disebutkan mirip dengan ini, Tirmidzi wa ghairi Tirmidzi, ihfazillaha tajidhu amamak, jagalah Allah maka engkau dapatkan ya Allah di hadapanmu. Ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fi syiddah, kenalilah Allah di waktu senang, maka Allah akan ya kenal kepada kita di waktu sulit. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyakhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'al sabr wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Insyaallah hadis ini tentu mirip dengan makna yang hadis yang pertama, bahwa sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dan akan ingat kepada kita di saat kita kondisi sulit. Namun kita harus dekat kepada Allah di saat kita ya senang, di saat kita lapang. Jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ini adalah mudah-mudahan hadis yang bisa kita pahami dan mudah-mudahan bisa memberikan semangat dalam hidup kita. Jika ada hal yang ditakutkan dalam urusan dunia, bangkit segera, jangan larut, karena tidak ada sesuatu yang buruk bagi kehidupan kita. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.